Oke, hari ini resmi pengumuman Arab dan Qatar akan menjadi tuan rumah di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 gitu kan. Orang-orang panik gitu kayak udah pesimis duluan, kata gue mah tenang aja gitu. Ntar jadi bantu sama FIFA kan. Jadi udah ada 6 negara nih dari Asia gitu kan yang udah lolos: Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Jepang, sama Australia. Itu mereka udah lolos, udah 6 negara. Terus masih ada slot lagi nih, dua dua setengah ya dihitung nggak gimana ya, dua nanti dari round 4 akan ada dua yang lolos, dan ya satu lagi masuk di round 5 gitu kan, bertarung melawan benua-benua lain gitu. Nah, kenapa gue bilang ntar juga dibantu FIFA? Karena ya ini kan dari tahun 2022 gitu ya, terakhir kali Piala Dunia, itu kan slot Asia tuh sebetulnya cuma 4,5 gitu ya. Nah, terus untuk 2026 ini slotnya jadi 8,5 gitu. Jadi lebih banyak gitu kan. Terus ya memperbesar peluang aja gitu. Nah, sekarang Indonesia berarti tinggal berjuang di round 4 gitu. Round 4 nanti lawannya antara Qatar, Qatar mana ya? Arab Saudi atau Qatar, dan Irak atau Uni Emirat Arab gitu. Nah, Indonesia harus berjuang di situ karena round 4 ini kan dibagi jadi dua grup ya. Jadi yang diambil, yang lolos langsung ke Piala Dunia tuh cuma yang juara grupnya. Nah, nanti runner up dari dua grup ini bertanding lah di round 5 gitu. Menurut gue ya FIFA tuh kan apa ya, paling suka drama gitu ya. Terus namanya sepak bola akan ada politik, terus ya ada marketing juga gitu kan. Ya banyak kepentingan-kepentingan yang kayak gitulah gitu. Dan menurut gua ya ini konspirasi doang gitu ya, bodoh-bodohnya gua aja ini gitu kan. Di ya Indonesia tuh pertama yaitu slotnya tiba-tiba jadi dua kali lipat. Terus squad yang udah dibangun sama Sintayong udah kuat. Nah, tiba-tiba justru pelatihnya yang diganti gitu kan. Sintayong diganti sama Patrick Kluivert, yang mana ya kita tahulah sejarahnya Patrick Kluivert selama melatih tuh kurang gitu ya. Tiba-tiba dikasih timnas Indonesia yang bebannya harus lolos Piala Dunia gitu kan. Nah, tapi di satu sisi siapa juga yang kenal Sintayong gitu kan. Sedangkan Patrick Kluivert dengan nama besarnya ya mungkin jadi bagian drama gitu kan. Patrick Kluivert membawa Indonesia lolos Piala Dunia gitu kan. Terus ya drama yang mau disajiin apalagi gitu kan. Menurut gue sih Indonesia nih. Karena Indonesia kan pasarnya potensial banget. Kalian tahu sendirilah netizen Indonesia tuh seberapa gila-gila dalam ini ya, dalam sosial media gitu kan. Luas banget gitu, dan buat rating, buat engagement, buat exposure. Wah, ini kalau Indonesia sampai lolos Piala Dunia, ini kan pasti luar biasa banget. Dan gue yakin FIFA pasti mikirin hal ini juga gitu kan. Makanya sekarang hampir semua klub, bahkan FIFA juga kan sekarang punya server Indonesia gitu kan. Karena sebesar itu. Jadi ya mereka pasti ngincer pasar ini gitu. Entah skemanya kayak gimana, gue nggak tahu gitu kan. Yang penting, yang pasti gitu ya, Indonesia kayaknya lolos sih kata gue. Tenang aja gitu. Santai aja, nikmatin aja pertandingannya, support aja gitu kan. Toh Indonesianya juga sekarang timnya nggak culun-culun amat gitu kan. Kayak dulu gitu kan, kayak dibantai. Kemarin juga dibantainya lawan Jepang gitu kan. Jepangnya emang terlalu superior gitu di kelas Asia. Tapi kan kita lawan Arab, kita bisa menang gitu kan. Lawan Cina menang. Udah kuat sebetulnya skuadnya gitu. Udah. Dan untuk dibawa ke Piala Dunia tuh nggak malu-maluin banget lah gitu. Jadi ya siap gitu. Oke lah gitu buat masuk ke grup di Piala Dunia gitu. Menurut gue itu. Terus apalagi ya? Ya itu kan FIFA tuh ya walaupun ya namanya sandiwara ya, ini kan namanya manusia gitu. Jadi nggak apa ya,
nggak bisa terlihat secara statistik dan kalian mau cari dimanapun juga nggak akan ada datanya gitu. Tapi kan kelihatan lah kayak hal-hal yang gak masuk akal gitu kan. Kayak misalkan kemarin waktu World Cup terakhir, Argentina lawan Belanda, kalian lihat sendiri kan betapa anehnya pertandingan itu gitu kan. Tapi yang lolos mah Argentina gitu kan. Padahal pemain Argentina pada saat itu, waduh, itu emang tensinya panas banget kan. Tapi ya keputusan wasitnya justru kontroversial. Akhirnya ya Argentina yang lolos masuk final dan akhirnya ya juara gitu. Dramanya apa yang dijual? Ya Messi gitu kan. Emang ngasih hadiah aja buat Messi gitu. Nah, tahun 2026 ini dramanya apa? Ya mungkin ngebantu Indonesia lolos dulu nih Piala Dunia gitu kan. Jadi akhirnya Indonesia bisa lolos Piala Dunia itu. Terus yang juara Piala Dunianya siapa? Firasat gue sih Belanda sih. Karena Belanda kan punya istilah, punya julukan juara tanpa mahkota gitu kan. Jadi kayaknya Belanda nih yang harus dikasih apa ya, dikasih hadiah gitu sama FIFA, dibantuin. Tapi menurut gua nggak perlu dibantu juga, Belanda udah kuat sih. Squadnya udah kuat, udah mainnya juga solid gitu. Jadi nggak perlu dibantu FIFA juga. Oke-oke aja, lancar-lancar aja sih menurut gua gitu kan. Cuma ya itu pasti ada ininya lah, ada apa ya? Ya ada drama-dramanya gitu kan, kayak happy endingnya gitu kan, yang ya kayak gitulah. Gitu. Jadi gue nanya juga kan ke AI gitu, ke ChatGPT gitu. Ya dia kan berdasarkan statistik gitu ya. Jadi dia bilang enggak lah yang kayak gitu-gitu nggak mungkin ada skenario terencana katanya gitu-gitu. Cuma tetap gue incer gitu kan, bla 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 gitu. Dan ya di sini sih apa namanya, kayak disebutin kayak Mbappe yang dibentuk jadi bintang Prancis baru gitu kan. Terus Messi yang dikawal sampai juara dunia. Terus Qatar yang tiba-tiba dipoles jadi negara sepak bola gitu kan. Jadi semuanya tuh seakan-akan kebetulan gitu. Dan kalau kita menggali lagi sih kayak oh iya ya, kok iya ya, kok iya gitu. Akan ada seperti itu gitu. Jadi ya pada akhirnya FIFA tuh kelihatannya kayak apa ya, kayak membuka pasar baru, terus jual cerita gitu kan. Terus ya engagement gitu ke pasar Asia Tenggara gitu kan. Terus ya pokoknya jual cerita lah, nah namanya juga sepak bola gitu ya, pasti akan ada ya itu unsur politik, bisnis, kepentingan kepentingan politik, bisnis, citra individu, citra negara gitu kan. Terus main belakang layar juga gitu kan. Jadi kayak kayak entah kenapa gitu kan. Kayak makanya orang-orang juga sempet kaget kan, kenapa Sintayong yang lagi ngebangun Indonesia, lagi oke-okenya tiba-tiba diganti gitu. Digantinya sama Patrick Kluivert. Patrick Kluivert yang emang namanya sebesar itu gitu kan, seluruh dunia juga tahu lah Patrick Kluivert gitu kan, untuk ngelatih Indonesia gitu. Jadi ya ini bodoh-bodohan gue aja gitu. Entah bener entah enggak ya, kalau misalkan bener ya ketahuan lah FIFA kayak gimana gitu kan. Tapi kalau ternyata salah ya udahlah, namanya juga teori konspirasi gitu ya, bego-begoan gue aja ini mah. Jadi ya itu aja sih sebetulnya. Jadi menurut gue nggak usah panik lah, tenang aja gitu, kita lolos. Pede banget gitu kan. Ya mau kapan lagi Indonesia lolos gitu kan. Jadi ini adalah momen yang tepat gitu, momen dimana pengguna internet di Indonesia juga lagi membludak, netizennya juga lagi apa ya, lagi aktif banget di sosial media. Jadi kalau FIFA mau mau apa ya, mau naikin pasar, merangkul engagement lebih banyak, terus naikin sponsor, menggait sponsor dan lain sebagainya, lolosin Indonesia ke Piala Dunia. Oke, mungkin itu dulu konspirasi ala-ala gue gitu kan. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you. Nanti kita bahas Belanda kali ya. Seru kayaknya.